Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Perekonomian Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi deflasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Adi Sudibyo dengan NPM 231002177. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Pamungkas dengan nomor pokok mahasiswa 231002179. Perkenalkan, nama saya Kanaya Audi dengan NPM 231002166. Perkenalkan, nama saya Nagita Aulia dengan NPM 231002139. Perkenalkan, nama saya Firda Karisma dengan NPM 231002162. Teman-teman, tahu nggak apa itu deflasi? Deflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu negara. Hal ini terjadi akibat berkurangnya jumlah uang yang beredar, penurunan permintaan, atau kelebihan pasokan barang. Meskipun terlihat menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, deflasi dapat menyebabkan dampak negatif seperti penurunan pendapatan usaha, peningkatan pengangguran, dan potensi resesi. Deflasi juga merupakan kebalikan dari inflasi, di mana harga barang dan jasa meningkat. Kira-kira apa sih penyebab terjadinya deflasi? Deflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Di antaranya, penurunan permintaan. Ketidakpastian ekonomi membuat konsumen mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan barang dan jasa menurun. Yang kedua, peredaran uang menurun. Kebijakan suku bunga tinggi mendorong masyarakat untuk menabung, mengurangi uang yang beredaran di pasar. Yang ketiga, kelebihan pasokan. Jika produksi barang meningkat tanpa disertai permintaan yang sama, stok barang akan melimpah memaksa produsen menurunkan harganya. Kombinasi faktor-faktor ini dapat menyebabkan penurunan harga secara umum dalam perekonomian. Kalian tahu tidak macam-macam jenis deflasi? Jadi macam-macam deflasi itu yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama ada deflasi sirkulasi. Terjadi akibat ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi. Lalu yang kedua ada deflasi strategis. Terjadi akibat kebijakan pemerintah atau bank sentral yang gagal dalam menekankan konsumsi yang berlebih. Yang ketiga ada deflasi yang disebabkan oleh permintaan atau demand pull deflation. Terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun secara signifikan. Yang keempat, deflasi yang disebabkan oleh penawaran atau cost push deflation. Terjadi ketika biaya produksi turun, misalkan karena teknologi yang lebih efisien. Yang terakhir ada deflasi yang disebabkan oleh kebijakan moneter. Terjadi ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter ketat seperti menaikkan suku bunga. Hal ini dapat menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, sebelumnya tadi kan udah dijelaskan, pengertian dari deflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Berarti dampak dari deflasi itu bagus dong buat konsumen, atau malah memperburuk perekonomian. Dampak deflasi dapat sangat merugikan perekonomian, akan tetapi dampak deflasi juga bisa bersifat positif dan negatif. Dampak positifnya, yang pertama, harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, mata uang negara menguat, meningkatkan daya beli. Lalu, dampak negatifnya yaitu yang pertama, aktivitas ekonomi melambat, menyebabkan penurunan pendapatan usaha. Yang kedua, potensi kerugian bagi pelaku usaha yang dapat mengarah pada PHK. Yang ketiga, jika berkepanjangan, deflasi dapat menyebabkan
resesi, dan meningkatnya pengangguran. Kalian tahu nggak cara mengatasi deflasi itu kayak gimana? Cara mengatasi deflasi supaya kondisi deflasi ini stabil untuk kondisi perekonomian suatu negara, langkah preventif untuk mengatasi persoalan deflasi diantaranya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral, dalam kasus ini Bank Indonesia. Tujuan kebijakannya supaya peredaran uang di masyarakat semakin meningkat. Biasanya, kebijakan moneter politik diskonto yang akan dipilih, di mana Bank Sentral akan menurunkan suku bunganya supaya masyarakat tergerak untuk menarik tabungannya dari bank. Kebijakan fiskal. Kemudian, pemerintah mendukung langkah mitigasi deflasi dengan membuat kebijakan fiskal. Tujuannya untuk meminimalisir efek samping deflasi yang akan terjadi di negaranya. Kebijakan non-moneter. Untuk menyempurnakan strategi dua kebijakan tersebut, perlu juga kebijakan non-moneter untuk mengatasi deflasi. Tujuan kebijakan non-moneter untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara alami atas perekonomian negara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa deflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Deflasi dapat terjadi diakibatkan beberapa faktor. Yang pertama, menurunnya permintaan dan juga kebijakan moneter yang ketat. Meskipun deflasi dapat meningkatkan daya beli konsumen, efek negatifnya dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan kerugian bagi para pelaku usaha. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih.